Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Areta Guru Singa dengan NIM 2203228. Saya mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Nah, uh, Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan tugas video kali ini. Nah, jumpa lagi ke video saya yang keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis SWOT suatu bisnis. Setelah kita membahas yang pertama itu latar belakang, yang kedua visi misi, yang ketiga deskripsi produk, di sini kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu juga penting untuk suatu bisnis karena kita mau melihat kekuatan, ancaman, peluang, dan kelemahan. Nah, langsung saja, analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan saja. Analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, sedangkan personal SWOT adalah analisis strategi sangat berguna untuk diri kita pribadi. Analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Sedangkan personal SWOT adalah analisis yang sangat berguna untuk diri kita pribadi dalam memahami apa saja kekuatan yang ada pada diri kita, apa saja kelemahan dan kekurangan yang ada, dan peluang yang terbuka luas untuk kita, dan apa saja hambatan dan tantangan yang menghadang tujuan yang akan kita capai. Setiap manusia terlahir dengan kemampuan, keunikan, dan bakat yang berbeda agar semua bisa saling mendukung dan melengkapi kekurangan. Karena itu sudah seharusnya kita semua memiliki percaya diri bahwa kita pasti memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Sehingga dengan memahami kekuatan yang ada, maka langkah yang akan kita lakukan dapat lebih terarah dan pasti, atau tidak perlu adanya keraguan. Nah, namun tidak semua dari kita memahami dan mengenal diri sendiri dengan baik. Bahkan terkadang ada di antara kita tidak tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu. Maka itu dapat menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bahkan bernilai tinggi. Disinilah diperlakukan kemampuan dan masing-masing untuk berusaha mengenali potensi apa yang ada di dalam diri kita dan menganalisis melalui analisis SWOT diri kita. Analisis personal SWOT sederhana dapat kita maknai sebagai analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada diri kita dan harus kita hadapi dengan baik. Dengan mengenal personal SWOT masing-masing, maka seseorang dapat lebih cepat menjadi pribadi yang berkualitas. Karena itu kita tahu apa yang harus kita lakukan, melangkah kemanapun, dan targetnya apa saja untuk tujuan dan cita-citanya. Analisis adalah personal menganalisis, mengamati, dan mengumpulkan data pengamatan terhadap fenomena tertentu. Nah, jadi jika bicara tentang personal SWOT, analisis artinya kita mencoba mengamati, mengawasi, dan mengontrol SWOT dari diri sendiri sehingga kita dapat bertindak atau melangkah lebih pasti serta mampu mengolah dan menjadi lebih baik lagi demi masa depan yang lebih cemerlang, sehingga dari diri sendiri sehingga dari kehidupan yang kita jalani ini dapat memberikan manfaat sehingga
sehingga dari diri kita, kehidupan yang kita jalani ini dapat memberikan manfaat sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat menikmati manfaatnya oleh orang banyak. Personal SWOT analysis adalah cara mengevaluasi diri sendiri agar kita merencanakan kehidupan yang lebih baik lagi dengan prinsip melakukan setiap pekerjaan yang paling kita sukai, sehingga kita bekerja dengan sukacita dan penuh kecintaan serta semangat untuk melakukannya. Personal SWOT analysis adalah salah satu strategi tertentu yang sebaiknya kita lakukan agar kita lebih paham mau melangkah kemana dan mau fokus berkecimpung pada dunia kerja yang mana sesuai kemampuan yang kita miliki, karena dengan kemampuan menganalisis diri sendiri maka kita akan lebih mampu mengelola, mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya diri kita secara optimal. Dalam kegiatan analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis atau proyek. Tujuan utamanya adalah membantu bisnis untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menghambat performa atau membuat perusahaan kurang kompetitif. Contohnya kekurangan modal, infrastruktur yang lemah, karyawan yang kurang terlatih, produk tidak inovatif. Faktor-faktor internal yang menghambat performa atau membuat perusahaan kurang kompetitif, contohnya kurangnya modal, infrastruktur yang lemah, karyawan yang kurang terlatih, produk tidak inovatif, atau manajemen yang kurang efektif. Peluang dari faktor eksternal kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan atau peningkatan kinerja. Contohnya tren pasar yang menguntungkan perubahan, regulasi yang memudahkan bisnis, perkembangan teknologi baru, atau peningkatan permintaan produk. Nah, di sini selanjutnya kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelangsungan atau kinerja kerja bisnis. Contohnya persaingan yang ketat, perubahan regulasi yang memberatkan, fluktuasi ekonomi, atau perubahan preferensi konsumen. Nah, selanjutnya proses dan cara melakukan analisis SWOT. Pengumpulan data, kumpulkan informasi tentang kondisi internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman. Ini bisa dilakukan melalui riset pasar atau analisis kompetitor dan analisis dan evaluasi. Identifikasi faktor-faktor eksternal. Tentukan elemen-elemen kritis untuk setiap aspek SWOT. Fokus pada hal-hal yang benar-benar berpengaruh besar terhadap bisnis. Penyusunan matriks SWOT. Tabel SWOT biasanya disusun dalam format matriks 2 atau kali nggak nyambung. Manfaat jika kita mampu memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada bisnis kita gitu. Manfaatnya kita mampu memanfaatkan waktu dengan baik dan mempermudah mencapainya suatu impian atau tujuan hidup. Menjadi pribadi yang lebih waspada dan berhati-hati, menambah kepercayaan diri dan mental yang kuat, membangun kesadaran akan sebuah kenyataan dan menerima apapun hasilnya yang diraih. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat analisis SWOT. Yang pertama itu ada identifikasi kekuatan. Nah, apa saja kelebihan yang dimiliki, apa saja yang membuat bisnis Anda unik, apa saja sumber daya yang dimiliki, misalnya tenaga kerja,
tenaga kerja yang berkualitas, atau teknologi yang canggih, dan apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki dari bisnis kita. Yang kedua ada identifikasi kelemahan. Nah, apa saja yang kekurangan yang dimiliki dari bisnis kita, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan, dan apa saja kurang dan dibandingkan dengan kompetitor. Yang ketiga ada identifikasi peluang. Nah, yang pertama itu ada apa saja peluang yang ada di pasar, apa saja tren pasar yang menguntungkan bagi bisnis kita, apa saja perubahan kebijakan pemerintah yang dapat dimanfaatkan, apa saja kebutuhan pasar yang belum terpengaruhi. Yang keempat, ada identifikasi ancaman. Yang pertama itu ada apa saja ancaman yang dapat menghambat bisnis kita. Yang kedua, apa saja tindakan kompetitor yang mengancam. Yang ketiga, apa saja perubahan teknologi yang dapat menjadi ancaman. Yang kelima itu apa saja perubahan ekonomi atau politik yang dapat berdampak negatif. Nah, selanjutnya itu ada tips membuat analisis SWOT yang efektif. Yang pertama itu ada libatkan semua pihak yang terkait. Nah, maksudnya itu ajaklah karyawan, mitra bisnis atau ahli-ahli lainnya yang memberikan masukan. Dan yang kedua itu gunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan mudah dipahami, dan hindari istilah-istilah teknik yang sulit dimengerti. Yang ketiga itu ada fokus pada hal-hal yang relevan, jangan terlalu banyak memasukkan detail yang tidak penting gitu. Yang keempat ada prioritaskan, tentukan nama yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang paling penting. Nah, yang kelima itu ada buatlah matriks SWOT. Maksudnya visualisasi analisis Anda dalam bentuk tabel yang akan memudahkan kita dalam pemahaman. Setelah itu, setelah membuat analisis SWOT, kita lanjutnya itu ke analisis apa sih? Analisis SWOT bukan hanya sekedar daftar, tetapi juga alat untuk membuat strategi dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di sini manfaat kekuatan itu bagaimana cara kita memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua tuh ada mengatasi kelemahan. Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dalam bisnis kita. Yang ketiga ada memanfaatkan peluang. Nah, bagaimana sih cara kita menangkap peluang yang ada di pasar? Yang keempat itu ada mengelola ancaman yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak ancaman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai IFAS. Nah, sebelumnya IFAS adalah singkatan dari Internal Factor Analysis Summary. Ini merupakan salah satu analisis yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja suatu bisnis. Ini berbeda dengan analisis SWOT yang menganalisis baik faktor internal maupun faktor eksternal. IFAS berfokus pada secara khusus pada faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan IFAS utama dari analisis IFAS adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu bisnis. Dengan memahami faktor-faktor internal, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis. Elemen-elemen yang dievaluasi dalam IFAS sebagai berikut. Adapun elemen-elemen yang dievaluasi dalam IFAS adalah analisis IFAS mencakup berbagai aspek internal. Seperti yang pertama itu ada sumber daya manusia, yang kedua ada finansial, yang ketiga ada pemasaran, yang keempat ada operasional, yang kelima ada riset dan pengembangan, dan yang keenam ada sistem informasi. Selanjutnya saya akan membahas satu-satu mengenai aspek internal
aspek internal bisnis. Tadi yang pertama ada sumber daya manusia. Maksudnya itu kualitas karyawan dan kualitas karyawan, tingkat produktivitas, motivasi, sistem dan kompensasi pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada finansial, maksudnya itu likuiditas, probabilitas, struktur modal, manajemen arus kas, efisiensi biaya. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran, strategi pemasaran, branding, pangsa pasar, loyalitas pelanggan, saluran distribusi. Nah, yang keempat ada operasional. Nah, efisiensi produksi, kualitas produk atau jasa, kapasitas produk, teknologi yang digunakan. Yang kelima ada riset dan pembangunan, inovasi produk, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan proteksi intelektual. Selanjutnya ada sistem informasi, kualitas sistem informasi, infrastruktur teknologi, dan keamanan data. Selanjutnya kita akan membahas proses melakukan analisis IFAS. Proses melakukan analisis IFAS itu ada 5. Yang pertama ada identifikasi faktor internal, yang kedua ada evaluasi faktor, yang ketiga adalah bobot faktor, yang keempat adalah hitung skor total, dan yang kelima ada interpretasi hasil. Yang pertama tadi ada identifikasi faktor internal. Maksudnya itu buatlah daftar lengkap semua faktor internal yang relevan dengan bisnis kita. Nah, yang kedua itu ada evaluasi faktor. Berikan penilaian terhadap setiap faktor berdasarkan skala tertentu, misalnya skala Likert. Yang ketiga ada bobot faktor. Maksudnya itu kita tentukan bobot untuk setiap faktor berdasarkan tingkat pentingnya terhadap keberhasilan bisnis. Yang keempat ada hitung skor total. Maksudnya itu kita kalikan bobot dengan penilaian untuk setiap faktor. Kemudian kita jumlahkan semua skornya. Yang kelima itu ada interpretasi hasil. Maksudnya itu analisis skor total untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama bisnis. Selanjutnya kita akan membahas manfaat melakukan analisis IFAS. Selanjutnya kita akan membahas manfaat melakukan analisis SWOT bisnis. Analisis SWOT adalah alat yang sangat berharga bagi setiap bisnis, baik itu perusahaan besar maupun usaha kecil. Dengan kita melakukan analisis SWOT yang lengkap, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang posisi bisnis kita saat ini dan peluang yang ada di masa depan nantinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu manfaat analisis SWOT. Yang pertama itu pemahaman yang lebih baik tentang bisnis. Yang pertama ada kita identifikasi dulu kekuatannya. Maksudnya itu kita mengetahui apa saja keunggulan yang dimiliki bisnis, seperti produk unik, tim yang kuat, atau reputasi yang baik. Selanjutnya ada pengenalan kelemahan. Kita kenali dulu kekurangan yang ada di setiap bisnis kita, seperti masalah keuangan, kurangnya inovasi, atau distribusi yang terbatas. Selanjutnya ada penemuan peluang. Maksudnya itu menemukan peluang pasar baru, tren yang sedang berkembang, atau perubahan kebijakan pemerintahan yang menguntungkan. Selanjutnya ada pencegahan ancaman. Kita identifikasikan dulu potensi ancaman dan pesaing perubahan teknologi atau faktor ekonomi yang tidak menguntungkan. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang pertama itu ada fokus pada prioritas, membantu usaha kita menentukan area mana yang perlu menjadi fokus utama dalam bisnis kita. Yang selanjutnya itu ada meminimasi resiko. Maksudnya itu membantu bisnis kita mengantisipasi resiko dan mengambil langkah-langkah untuk
meminimalkan dampaknya. Selanjutnya ada optimalisasi sumber daya. Maksudnya membantu kita untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada pengembangan strategi yang efektif. Maksudnya membantu kita untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih baik untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada peningkatan kinerja bisnis. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, maksudnya mengidentifikasi area-area yang lebih perlu untuk ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Yang selanjutnya ada inovasi, mendorong inovasi dan pengembangan produk atau layanan baru. Selanjutnya ada peningkatan kualitas, membantu kita meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya ada pertumbuhan bisnis, membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat ada tujuan bisnis. Yang pertama ada fokus pada tujuan, memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis kita selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Yang kedua ada evaluasi kinerja, membantu bisnis kita mengevaluasi kinerja bisnis secara berkala dan melakukan penyesuaian jika kita perlukan gitu. Yang kelima ada komunikasi yang lebih baik lagi. Yang pertama ada bahasa yang sama, menyediakan bahasa yang sama untuk semua anggota tim dalam memahami situasi bisnis. Yang selanjutnya ada fokus yang sama. Kita memastikan semua anggota tim memiliki fokus yang sama dalam mencapai tujuan bisnis. Intinya nih, analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna untuk membantu bisnis kita tumbuh dan berkembang. Selanjutnya menghubungkan analisis SWOT dengan perencanaan strategi. Berikut kita jelaskan akan kita jelaskan satu persatu tentang menghubungkan analisis SWOT dengan perencanaan strategi. Yang pertama ada identifikasi dan tujuan strategis gitu. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu ada 4 langkah. Yang pertama ada kita sesuaikan dengan kekuatannya dulu. Maksudnya itu manfaatkan kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan. Misalnya jika bisnis kita memiliki tim pemasaran yang kuat, maka tujuannya itu bisa fokus pada peningkatan pangsa pasar gitu. Yang kedua ada atasi kelemahannya gitu. Kita rumuskan dulu strategi untuk mengatasi kelemahan jika perusahaan kekurangan sumber daya finansial, maka tujuannya bisa fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga ada memanfaatkan peluang. Maksudnya itu kita buat strategi untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Jika ada tren baru di pasar, maka perusahaan bisa mengembangkan produk atau layanan baru. Yang keempat ada mitigasi ancaman. Maksudnya itu kembangkan strategi untuk menghadapi ancaman. Jika ada pesaing baru yang kuat, maka perusahaan perlu memperkuat keunggulan kompetitif. Yang kedua ada formulasi strategi. Yang pertama ada strategi SO, menggabungkan kekuatan dengan peluang. Contohnya nih, jika perusahaan memiliki produk yang berkualitas tinggi atau kekuatan dan ada permintaan pasar yang tinggi atau peluang, maka strategi yang tepat adalah memperluas distribusi. Selanjutnya ada strategi WO, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Contohnya jika perusahaan memiliki merek yang kurang dikenal atau kelemahan, tetapi ada segmen pasar yang belum terjemah, itu peluangnya, maka strategi yang tepat adalah melakukan kampanye pemasaran yang agresif. Selanjutnya ada strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Contohnya jika perusahaan memiliki basis pelanggan yang loyal, itu kekuatannya, tetapi
ada ancaman produksi substitusi itu ancamannya, maka strategi yang tepat adalah menghentikan produksi produk tersebut. Yang ketiga ada implementasi dan evaluasi. Itu ada tiga. Yang pertama ada buat rancangan aksi, yang ketiga ada alokasi sumber daya, yang kedua ada alokasi sumber daya, yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Nah, tadi yang pertama itu ada kita buat rancangan aksi gitu. Setelah kita merumuskan strategi, kita buatlah rencana aksi yang detail dengan menentukan targetnya, timeline dan penanggung jawab tuh. Yang kedua ada alokasi sumber daya. Maksudnya itu kita alokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan strategi. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Kita lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis kita berjalan sesuai dengan rencana yang jika kita perlakukan dan lakukan penyesuaiannya. SWOT. Balik lagi ke pembahasan yang pertama, analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna dalam dunia bisnis dan perencanaan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi suatu bisnis, proyek, atau bahkan individu. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang yang ada, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Nah, secara lebih spesifik, tujuan dari analisis SWOT adalah yang pertama, memetaskan kondisi saat ini. Analisis SWOT membantu kita untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi bisnis saat ini. Dengan kita mengetahui kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, kita dapat mengidentifikasi posisi kompetitif bisnis kita. Yang kedua ada membuat keputusan strategi. Maksudnya itu informasi yang diperoleh dari analisis SWOT dapat menjadi dasar dalam pengembalian keputusan strategi. Kita dapat menemukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memanfaatkan peluang, mengatasi kelemahan, dan menghadapi ancaman. Selanjutnya, merumuskan strategi bisnis. Analisis SWOT membantu dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih terarah. Dengan mengetahui kekuatan, peluang, kita dapat mengembangkan strategi pertumbuhan. Sementara itu, dengan memahami kelemahan dan ancaman, kita dapat mengembangkan strategi mitigasi resiko. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Kita dapat memprioritaskan sumber daya untuk area yang memiliki potensi pertumbuhan terbesar atau untuk mengatasi masalah yang lebih kritis. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Analisis SWOT dapat dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja bisnis dengan membandingkan hasil analisis SWOT yang terbaru dengan sebelumnya. Kita dapat melihat sejauh mana strategi yang telah ditetapkan berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Tujuan utama dari analisis SWOT yang pertama itu memahami, yang kedua merencanakan, yang ketiga mengambil keputusan, dan yang keempat meningkatkan kinerja. Yang dengan melakukan analisis SWOT secara teratur dapat menjadi lebih adaptif terhadap memahami lingkungan bisnis dan meningkatkan saingannya gitu.
Saya mengambil contoh analisis SWOT dari suatu bisnis. Hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi, maka dapat diidentifikasikan strategi pengembangan usaha dengan melihat faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha keripik pisang atau bed and crunch. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama ada kekuatan, bermanfaat bagi tubuh, bahan baku yang berkualitas, varian rasa inovatif, melakukan promosi yang efektif melalui media online, topping yang beragam, dan harga produk yang murah. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama itu kelemahannya itu ada di modal awal yang terbatas. Yang kedua ada pengalaman pasar yang minim. Yang selanjutnya ada pun faktor eksternalnya yang peluangnya itu yang pertama melibatkan petani lokal, yang kedua meningkatkan tren makanan sehat, yang ketiga mengembangkan varian rasa baru, yang kelima beradaptasi dalam acara berpartisipasi dalam acara bazar dan festival. Yang kedua ada ancaman, yang pertama ada banyak pesaing produk yang sejenis. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga ada ketergantungan gitu. Berdasarkan dari permasalahan yang diketahui melalui analisis SWOT sederhana, maka dapat diberikan saran dan rekomendasi strategi pengembangan pada usaha keripik pisang sebagai berikut. Yang pertama ada strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran dengan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang yang ada. Yang kedua ada menggunakan media online untuk melakukan promosi yang efektif dengan konten yang kreatif di Instagram, seperti membuat polling tentang varian rasa yang baru yang diinginkan konsumen. Yang kedua ada berpartisipasi dalam acara bazar dan festival dengan booth atau stand yang menarik gitu, serta membuat tester atau sampling keripik pisang dan variasi topping sambil menjelaskan manfaat kesehatan pisang bagi tubuh. Yang ketiga, menampilkan cerita dari petani lokal di platform media sosial kemasan produk. Ini akan memberikan keaslian dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Cerita tentang perjalanan petani dapat dalam menyediakan bahan baku berkualitas yang selanjutnya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang peduli terhadap keberlanjutannya dan komunitas para petani lokal. Yang kedua ada strategi ST. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki produk bed and crunch ini untuk mengatasi segala ancaman. Yang pertama itu ada membuat kemasan yang inovatif dan menarik dengan menyodori kualitas bahan baku, inovasi rasa, serta manfaat kesehatan yang jelas. Misalnya nih, kita membuat tagline yang menekankan keunikan produk seperti cemilan sehat yang inovatif dan terjangkau. Ini akan membuat kita membantu konsumen untuk dan membedakan produk dengan produk pesaing gitu. Yang kedua ada untuk mengurangi ketergantungan pada
suatu jenis bahan baku. Kita dapat menjalin kemitraan dengan beberapa petani lokal, seperti membuat kesepakatan dalam petani untuk memastikan pasokan yang konsisten dan berkualitas. Yang ketiga ada mengedukasi kepada konsumen tentang manfaat kesehatan dari produk dan berkualitas bahan baku melalui konten inovatif di media sosial dan website. Mengedukasi konsumen tentang keunggulan produk dapat membantu menciptakan loyalitas meskipun ada banyak pilihan di pasar. Selanjutnya ada strategi WO. Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengurangi kelemahan yang dimiliki usaha keripik pisang. Yang pertama itu pengingat pengalaman pasar yang minim, keripik pisang memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam acara bazar dan festival. Selain ini mempromosikan produk menggunakan kesempatan ini untuk belajar dari peserta lain dan membangun jaringan yang lebih luas lagi dengan berinteraksi langsung dengan konsumen dapat memahami kebutuhan dan potensi pasar, serta mendapatkan wawasan berharga untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Selanjutnya, yang kedua ada memanfaatkan media sosial untuk membangun komunitas keripik pisang, membuat konten yang menarik seperti resep sehat, tips diet, dan informasi tentang keberlanjutan bahan baku. Mengajak anggota komunitas untuk berbagi pengalaman mereka sehingga menciptakan loyalitas untuk memerlukan banyak biaya pemesanan. Yang ketiga ada mengadakan acara pre-order, di mana konsumen dapat membeli produk dengan diskon atau dalam bentuk paket tidak hanya meningkatkan modal awal, tetapi kita juga membangun basis pelanggan setia sebelum produk diluncurkan secara halus. Yang keempat ada strategi WT. Pada strategi ini, perusahaan berusaha menghindari kemungkinan adanya ancaman dari luar untuk mengurangi ancaman yang ada. Yang pertama itu ada meningkatkan modal yang terbatas, memanfaatkan pemasaran digital secara lebih terjangkau untuk mempromosikan produk yang menggunakan platform media sosial, konten blog, dan email marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas tentang memerlukan biaya besar. Yang kedua ada mengingat ancaman fluktuasi harga dan ketergantungan bahan baku, penting untuk kita membangun hubungan yang kuat ke beberapa pemasok, menjalin kesepakatan jangka panjang dengan petani lokal untuk mendapatkan harga tetap ataupun penawaran khusus. Yang ketiga ada dalam menghadapi banyaknya pesaing yang menawarkan produk sejenis, perlu berfokus pada pengembangan produk yang sederhana namun berkualitas tinggi. Prioritaskan inovasi pada produk yang memiliki nilai jual yang unik, seperti varian rasa baru yang berbeda dari yang ada di pasar atau kemasan yang menarik. Dengan mengurangi biaya produksi yang tidak perlu dan memfokuskan pada hal yang menarik, baik konsumen usaha dapat menciptakan referensinya yang diperlukan untuk bersaing tanpa memerlukan investasi besar. Berdasarkan dari strategi pengembangan yang telah tercantum, maka strategi tepat untuk mengembangkan pemasaran keripik pisang adalah melakukan strategi WO. Adapun hasilnya, yang pertama itu ada partisipasi aktif dalam acara bazar dan festival. Yang kedua ada pengembangan komunitas di media sosial. Yang ketiga ada acara pre-order dan penjualan paket.
Dengan menerapkan strategi pengembangan ini, keripik pisang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi kelemahan, memperkuat posisi di pasar, dan membangun basis pelanggan yang setia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.